Amerika Serikat pengen mengambil kedaulatan kita supaya Indonesia tidak lagi jadi negara yang berpolitik bebas aktif, negara yang netral. Wah, ini bahaya guys, ngeri nih. Karena kemarin gue suka dengan deal kita dengan Amerika Serikat, kita masih independen, kita masih berdiri di atas kaki kita sendiri. Tidak seperti Malaysia yang dirental, bahkan mungkin bisa dibilang diberikan secara gratis cuma-cuma ke negara Amerika Serikat. Nah sekarang Amerika Serikat melihat, oh buktinya ada tuh negara yang mau jadi budak kita, Malaysia. Indonesia juga harus deh bikin Indonesia supaya mau mengikuti arahan Amerika Serikat, khususnya yang berhubungan dengan keamanan, global security. Jadi ini seru nih. Anyway, kita hitung dulu konsekuensinya ya. Menurut lu sebetulnya Indonesia harusnya tetap berdiri atas kaki kita, strict dengan apa yang kita udah putuskan, atau harus agak bengkok dikit nih, menyembah sedikit nih sama Amerika. Tapi ada resikonya nggak? Untung ruginya apa? Gue udah hitungin nih buat lu. Lu tau nggak ya? FYI aja nih. Penyumbang terbesar ya penerima negara bukan pajak kita. Anyway, APBN kita disumbang oleh pajak paling banyak. Jadi kita nggak hitung pajak lah, lu yang bayar itu. Tapi APBN kita ternyata selain pajak, penyumbang terbesarnya adalah PNBP, penerima negara bukan pajak. Dan PNBP terbesar bersumber dari sektor migas dan non-migas. Artinya kalau kita mau ngitung seberapa besar dampaknya ya, sengketa dagang dengan Amerika Serikat, kalau kita dimusuhin sama mereka, kalau kita diboikot sama mereka, kalau kita diembargo sama mereka, ya kita harus bisa ukur sebetulnya negara kita ini bergantung gak sih dengan hasil sumber daya alam? Ya simpel aja, ternyata data membuktikan jawabannya ya. Ternyata sektor perekonomian Indonesia itu masih sangat didukung oleh sektor yang berhubungan dengan sumber daya alam, khususnya migas dan non-migas. Contoh, kita mau bicara soal, lu udah tau lah, sumber daya alam kita paling banyak sawit sama batu bara. Lihat di layar kaca. Memang faktanya Amerika Serikat itu adalah termasuk top 5 buyer minyak kelapa sawit kita. Dan dia adalah top 5 tujuan ekspor kelapa sawit kita. Artinya ya memang betul, kita butuh Amerika Serikat karena mereka ada di ranking keempat. Dari 5 negara yang sering menjadi tujuan ekspor sawit kita, di peringkat 1 itu ada India dengan 4,2 juta ton. Peringkat 2 ada Tiongkok dengan 3,5 juta ton. Peringkat 3 ada Pakistan dengan 3 juta ton. Nah peringkat 4 muncul nih Amerika Serikat di 1,6 juta ton. Lalu peringkat 5 barulah muncul Bangladesh. Negara favoritnya orang Malaysia itu ada di peringkat 5 dengan 1 juta ton. Jadi dari sini kita bisa bilang ya kalau dari sisi kelapa sawit lo harus siap-siap agak batuk-batuk nih sektor kelapa sawit. Kalau seandainya kita diboikot sama Amerika Serikat. Kalau seandainya kita tetap mau independen. Kita gak mau jadi budaknya Amerika Serikat. Harus siap-siap nih kelapa sawit lo bakal batuk-batuk. Tapi ada solusi lain gak sebetulnya yang bisa kita lakukan? Ada. Kita bisa cari buyer lain sih sebetulnya selain Amerika Serikat. Karena kalau lo pakai pola pikir sebaliknya. Inverse nih sekarang sebagai bangsa Amerika Serikat. Sebetulnya yang lebih butuh Indonesia atau Amerika Serikat yang lebih butuh Indonesia? Ya faktanya ternyata supplier terbesar minyak goreng di Amerika Serikat itu adalah Indonesia. Lu tahu minyak sawit Indonesia itu menyuplai 80% kebutuhan minyak gorengnya mereka. Jadi setiap tahun kita itu ekspor setara 26,5 triliun guys. Kita peringkat 1 tuh, 1.5 billion dollar. Di bawah kita ada Malaysia. Malaysia cuma berapa? Cuma 200 juta dolar. Kecil ini Malaysia ini, gak penting buat Amerika. Jadi Amerika itu sebetulnya sangat bergantung sama kelapa sawitnya kita. Nah peringkat 3 itu ada negara Meksiko. Tapi nilainya udah gak makin signifikan lah. Ada Meksiko, Kolombia, Filipina, Ekuador ya. Cuma nilainya kecil-kecil. Ternyata Indonesia adalah negara paling banyak yang mengirimkan minyak goreng ke Amerika Serikat. Peringkat 1 loh kita di 1,5 billion dollar. Peringkat 2-nya Malaysia cuma 200 juta dolar. Jadi bedanya jauh banget. Seperti bumi dan langit. Kita 8 kali lipat lebih banyak dibandingkan nomor 2. Negara yang mengekspor minyak ke Amerika Serikat. Jadi dari situ kita bisa bilang, ya betul kita butuh Amerika Serikat, tapi sebetulnya dari sudut pandang Amerika Serikat yang lebih butuh kita. Karena ternyata impor minyak mereka itu ada di kita. Kita yang megang, kita peringkat 1. Amerika Serikat ternyata hobinya minum minyak kelapa sawit Indonesia. Padahal tiap hari dia kirim orang ke sini buat demo-demo anti sawit. Faktanya ternyata Amerika Serikat hobinya beli kelapa sawit Indonesia. 25 triliun. Ini bukan angka yang kecil guys. Oke, jadi dari kelapa sawit memang betul ada hubungan kita dengan Amerika Serikat. Yang kedua kita harus cek PNBP kita dari batu bara. Menarik nih batu bara nih, emas hitam. Teman-teman tahu nggak di batu bara top 5 ekspor kita ada nggak sih Amerika Serikat? Yang pertama itu ada di 108 juta ton. Tujuan kita ternyata adalah India. Ternyata nyawa batu bara Indonesia bukan di Amerika tapi di India. Peringkat 2 di mana? Peringkat 2 ada di Tiongkok, Cina. Cina itu ada 93 juta ton. Gede banget. Peringkat 3 itu ada Filipina. Filipina di 38 juta ton. Peringkat 4 ada Jepang.
Jepang ada di 28 juta ton. Ya peringkat 5, nah ini 11-12 nih yang begitu. Ada Korea Selatan sama Malaysia ya sekitar 26-27 juta ton. Anyway yang gue mau bilang lah, lu baca pun dari 1 sampai 10 itu juga gak ada yang namanya Amerika Serikat. Ya wajar juga kejauhan. Jadi kalau lihat negara-negara yang kita ekspor, India, Tiongkok, Jepang, Korea, Malaysia, Filipina, Thailand, Hong Kong, itu semuanya masih di Asia gitu loh. Jadi memang batu bara kita mayoritas berangkat ke negara-negara tetangga kita juga. So kita tidak ada beban nih kalau seandainya kita berantem sama Amerika Serikat. Dia boikot kita, dia gak mau beli barang kita, ya udah so what. Batu bara kita pun gak ada yang kita kirim ke lu. Batu bara kita kirimnya ke negara-negara sahabat kita di Asia. Nah tapi kalau gitu Pak, kita harus ketakutan dong. Gara-gara apa harus ketakutan? Ya gara-gara memang batu bara kita gak ada kebutuhan sama mereka, sama Amerika Serikat. Tapi soal sawit gimana? Sawit kita nanti gak dibeli lagi Amerika, banyak yang termehek-mehek nih petani kelapa sawit kita. Enggak juga, lu jangan takut. Kita udah mempersiapkan buyer cadangan. Yang namanya siapa? Eropa dengan EU cepanya. Hari ini kita tembus, breakthrough. Semua titik-titik persoalan sudah kita selesaikan. Jadi kita sudah punya sekarang perjanjian Comprehensive Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Uni Eropa. Yang ini tentunya nanti adalah menjadi Free Trade Agreement. Tahukah kamu, 10 tahun yang lalu Amerika Serikat itu sebetulnya nggak ada di dalam daftar top 5 buat ekspor sawit kita. Even top 10 juga nggak ada loh. Lu tahu nggak? Jadi sebetulnya siapa? Kalau kita kembali ke tahun 2015, ternyata mayoritas buyer kita selain India sama Cina itu ada Belanda. Belanda itu di tahun 2015 itu impornya sampai 1,4 juta ton. Selain Belanda apa? Ada Spanyol. Spanyol itu impor kelapa sawit kita sampai 1 juta ton. Terus ada Italia. Italia juga sampai 1 juta ton. Jadi ada begitu banyak negara-negara Uni Eropa yang mengimpor kelapa sawit kita di tahun 2015. Ini sebelum terjadinya kampanye-kampanyenya George Soros and the gang itu buat menyerang kelapa sawit Indonesia. Jadi memang secara historis kita memang tidak bergantung kelapa sawit kita ke Amerika Serikat. Cuma karena memang Eropa ini cuci otak aja, mereka jadi terpaksa mempropagandakan anti sawit. Ternyata itu strategi Amerika Serikat supaya dapat minyak kelapa sawit dengan harga murah. Supaya bisa dapat minyak goreng yang harganya jauh lebih murah dan efisien dan lebih ramah lingkungan dibandingkan minyak canola, minyak jagung, minyak soybean, minyak biji bunga matahari yang sangat merusak lingkungan, yang sangat berbahaya bagi hutan karena mereka deforestasinya skala besar. Itu ternyata pancingannya Amerika Serikat. So sekarang kita udah dapat good deal, EU cepat 0%. Artinya kalau Amerika Serikat mau memblokade kelapa sawit kita, oh ya silakan. Uni Eropa secara historis itu siap buat belanja sampai 3 juta ton kelapa sawit. Masih banyak yang antri mau bisnis sama kita. Spanyol, Portugal, Italia, Jerman, bahkan Belanda. Mereka impor minimal 1 juta ton masing-masing negara. Gila kan? Jadi buat teman-teman, kita artinya harus takut gitu dengan Amerika Serikat. Kita harus menyerah seperti Malaysia, negara yang mengkhianati Asia Tenggara ini. Karena kalau lu lihat faktanya ya oke, kalau begitu kita punya nyawa cadangan nih di dunia kelapa sawit. Dan kita batu bara pun gak bergantung sama Amerika Serikat. Karena memang kalau kita mau jujur-jujuran guys, ekspor kita di luar kelapa sawit sama batu bara ternyata masih ada. Kalau teman-teman lihat ya, nyawa kita di Amerika Serikat itu sekitar 19% di sektor mesin dan perlengkapan elektronik. Ini nilainya 1,2 miliar dolar guys, alias setara 20 triliun. Nah peringkat 2 kita masih ada kebutuhan dengan Amerika Serikat. Itu di bisnis yang berhubungan dengan alas kaki, itu nilainya 10,9 triliun. Peringkat 3 itu ada pakaian dan aksesoris rajutan. Ini nilainya sekitar 10,5 triliun. Nah peringkat 4 itu ada pakaian ya sama aksesoris pakaian yang bukan rajutan. Itu nilainya 9,5 triliun. Nah sebetulnya sih gak terlalu signifikan. Itu sekitar 7-9%. Yang paling banyak sebenarnya ekspor mesin sama perlengkapan elektronik. Yang nilainya di atas 20 triliun. Itu hampir 1/5 dari total ekspor elektronik Indonesia ke seluruh dunia. Jadi 1/5-nya ada di Amerika Serikat. Itu adalah sektor yang menurut gua sektor padat karya. Dan memang kita butuh juga si Amerika Serikat sebagai buyernya. Nah pertanyaannya, jadi apa yang harus dilakukan oleh Republik Indonesia guys? Apakah harus stick to the plan, kita tetap menjadi negara yang bebas aktif, tapi dengan konsekuensi kita bakal dimusuhin sama Amerika Serikat. Ekspor mesin kita, ekspor elektronik kita, ekspor rajutan kita, ekspor tekstil dan garmen kita pasti diganggu. Ekspor sepatu kita pasti diganggu sama mereka. Kalau seandainya kita pilih jalur itu, bisa jadi investor yang udah terlanjur pindah ke Indonesia kecewa. Tahukah kamu, sudah ada lebih dari 27 pabrik tekstil Vietnam dan Cina yang pindah ke Indonesia.
Dan akan makin banyak perusahaan-perusahaan dari Cina, Vietnam, Thailand, Bangladesh, India yang bakal pindah ke Indonesia juga. Dan mereka ready untuk invest ratusan triliun di Republik ini. Pertanyaannya, mereka kan investasi ke sini karena mereka lihat kita dapat good deal nih dengan Amerika Serikat. Kalau seandainya Indonesia tiba-tiba dimusuhin sama Amerika Serikat, mereka bisa jadi kabur dong. Batal invest ke sini. Karena ya pabrik tekstil aja lah yang dari Vietnam tuh mau pindah ke Jawa Tengah. Lu tahu ya, mereka itu bisa menyerap lebih dari 100.000 tenaga kerja. Jadi lu gak bisa anggap remeh ini. Gak bisa juga asal jawab, oke kalau gitu kita tetap berdikari aja. Lawan mereka, sikat Amerika. Oke, berarti akan ada 100.000 lebih tenaga kerja nganggur. Ini cuma dari sektor yang berhubungan dengan tekstil garment loh guys. Ini gak main-main. Kita makin seksi bagi investor asing. Bagi pengusaha-pengusaha yang ada di Cina, Vietnam, India, Bangladesh. Jadi ya mereka udah punya harapan baik nih. Mereka mau buka pabrik nih, bawa duit triliunan nih. Ciptakan lapangan kerja. Tiba-tiba kalau Indonesia tetap ngotot dan Indonesia dimusuhin sama Amerika Serikat, tentu mereka akan kecewa guys. Atau di sisi lain, jangan-jangan mendingan kita jadi budak aja seperti Malaysia nih. Dengan konsekuensi lu udah harus siap akan tercipta jutaan pengangguran di Indonesia. Dan akan kabur investor asing dari Indonesia. Ini situasi yang dilematis guys. But anyway, kalau seandainya kita tetap ngotot nih, mau berdiri di atas kaki kita sendiri, sebetulnya ada dampak positif juga yang belum kita bahas tadi. Yaitu apa? Ini bisa jadi kesempatan Indonesia untuk memperkuat swasembada pangan kita. Kalau kemarin-kemarin kan masih ngomongin beras ya. Tapi ternyata ini juga momen kalau kita diboykot sama Amerika Serikat. Kita nggak bisa lagi impor gandum mereka. Kita nggak bisa impor lagi kedelai dari mereka. Dan ini bisa jadi momen buat kita berdiri sendiri. Saatnya kita belajar gimana caranya Indonesia bisa mengembangkan kedelai lokal. Bisa mengembangkan gandum lokal. Dan juga momen kita untuk memberikan nutrisi protein tinggi dari susu menggunakan susu sapi lokal. Nah selama ini itu semua kita impor. Teman-teman lu penasaran gak sih? Kenapa sih Indonesia sampai detik ini masih dijajah ya? Lu makan bakmi, tepungnya dari luar negeri. Lu makan martabak, tepungnya dari luar negeri. Kita betul-betul disikat habis-habisan sama barang-barang impor ini. Ya wajar aja itu semua sebetulnya terjadi sejak tahun 1998. Ketika Indonesia mengalami krisis moneter, kita dipaksa buat menandatangani perjanjian setan dengan IMF. Karena teman-teman tahu nggak, sebelum tahun 98 Indonesia itu sebetulnya udah punya 1,8 juta hektar loh kebun kedelai yang bisa memproduksi sekitar 2 juta ton kedelai setiap tahunnya. Kita itu betul-betul banyak loh sumber daya kedelai kita. Tapi ternyata setelah tahun 98 produksi kita anjlok. Kenapa? Karena kita dipaksa impor. Dan ini juga terjadi buat komoditas yang lain. Contohnya susu. Kamu tahu gak sih, hari ini lebih dari 80% susu yang lu minum itu adalah susu impor. Udah gak ada lagi susu lokal, lu gak ada, mati petani kita semua. Padahal kalau sebelum tahun 98, susu kita itu masih banyak lu produksi sendiri. Tapi ternyata setelah tahun 98, 80% susu yang beredar di Indonesia itu dari impor. Tragis. Makanya lu jangan heran sampai hari ini sisa dosa-dosa masa lalu itu masih ada. Mati kita dicekek sama perusahaan-perusahaan asing. Nah, maka dari itu teman-teman, menurut lu gimana? Lu setuju gak sih gak usah temenan sama Amerika Serikat? Atau sebaiknya kita joinan nih sama Malaysia nih, berlomba-lomba menjilat pantat Donald Trump biar semakin kinclong. Dan yang paling penting guys, pertanyaannya adalah, kalau Indonesia tetap pada pendirian kita untuk tidak mau menjilat pantat Donald Trump seperti Malaysia, menurut lu apa yang bakal dilakukan oleh Amerika dan sekutunya? So anyway, gimana menurut kamu guys? Sebaiknya kita ikut aja kayak Malaysia atau kita tetap berdiri sendiri? Dengan konsekuensi kita harus makin tegas nih di perbatasan. Harus makin tegas nih dengan LSM-LSM anjing peliharaan asing nih. Dan terutama media-media milik George Soros. Ditunggu masukan kalian seperti apa? Segera tulis di kolom komentar yang ada di bawah ini. Semoga video kita bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.